Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Mesyara dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan Kearsipan Universitas Negeri Padang BP 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana untuk mengembangkan koleksi suatu perpustakaan. Pengembangan koleksi mengacu pada kebijakan yang menyebutkan prioritas, penolakan, persetujuan atas bahan perpustakaan yang dipilih. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai pedoman dalam pemilihan bahan perpustakaan. Selanjutnya, bahan perpustakaan yang akan dikembangkan dapat dilihat dari segi yang pertama, jenis bahan perpustakaan. Jenisnya seperti tercetak, misalnya buku, surat kabar, majalah, buletin, pamflet, brosur, clipping, dan lain-lain. Lalu terekam, misalnya film, slide, kaset, piringan hitam, dan lain-lain. Lalu yang terakhir bentuk microfiche, microfilm, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan atau sirkulasi. Bagiannya itu bahan perpustakaan yang dipinjamkan, bahan perpustakaan reference, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, direktori, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu hasil karya. Karya perorangan atau satu atau dua orang, terjemahan, dan lain-lain. Lalu karya badan korporasi atau laporan instansi. Lalu yang ketiga karya pertemuan atau kongres, rapat, seminar. Lalu yang keempat ada kualitas cetakan, seperti jenis huruf, hardcover, softcover. Yang kelima, isi bahan perpustakaan dapat dikelompokkan menurut DDC kelas. Lalu yang keenam, pemustaka bisa dari golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Lalu selanjutnya ada tujuan kebijakan pengembangan koleksi. Untuk memberikan tuntunan, arahan, ataupun pedoman bagi pustakawan dalam upaya menambah dan menyayangi koleksi. Sehingga pedoman tertulis tentang kebijakan pengembangan koleksi yang disahkan oleh pimpinan badan induk perpustakaan dan jajarannya memiliki landasan yuridis formal untuk mengembangkan koleksinya. Lalu kita lanjut kepada kebijakan pengembangan koleksi yang tertuang secara tertulis bertujuan untuk menambah atau mengurangi koleksi melalui kegiatan berikut. Yang pertama ada survei bahan perpustakaan, yakni melaksanakan kegiatan mengumpulkan data bibliografi baik melalui katalog penerbit, katalog perpustakaan, langsung ke toko buku atau penerbit untuk menghasilkan data bibliografi sebagai daftar bahan perpustakaan tambahan yang akan diadakan. Selanjutnya, seleksi yang dilakukan dengan cara memilih dengan menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan kebijakan instansi atau lembaga. Kegiatan ini memerlukan alat bantu seleksi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan. Lalu yang ketiga adalah penyiangan atau wedding, adalah kegiatan mengkaji atau menetapkan bahan perpustakaan yang sudah tidak terpakai lagi dan mengeluarkan fisik dan datanya dari jajaran koleksi perpustakaan. Lalu kita masuk kepada fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama ada dasar perencanaan, misalnya merencanakan kerjasama dalam pengadaan bahan perpustakaan, merencanakan anggaran pengadaan bahan perpustakaan, sarana perencanaan untuk membantu dalam proses alokasi dana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada penentu sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan pengembangan koleksi yang sudah ditulis dan seyogianya diaplikasikan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk memberi tahu para pemustaka, petugas administrasi, dewan pembina, dan pihak lain cakupan serta ciri koleksi yang ada dan rencana yang akan ditempuh untuk pengembangan koleksi selanjutnya. Selanjutnya, penentu jenis dan kebutuhan pemustaka. Dalam kebijakan pengembangan koleksi sudah ditetapkan komitmen perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh bagian komunitasnya, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang D, penetralisir selektor dalam memilih bahan perpustakaan. Subjektivitas selektor dalam memilih bahan perpustakaan untuk dijadikan koleksi perpustakaan dapat diminimalisir melalui kebijakan pengembangan koleksi tertulis ini, sehingga tidak bias dengan kebutuhan pribadi selektor. Lalu selanjutnya selain itu kebijakan pengembangan koleksi tertulis ini
dapat dijadikan rujukan bagi selektor yang dalam menentukan bahan perpustakaan yang akan diadakan sehingga dapat bekerja dengan lebih terarah. Isi kebijakan pengembangan koleksi dimulai dengan penjelasan singkat tentang visi, misi, dan sasaran yang akan dicapai perpustakaan serta koleksi yang ada. Dijelaskan pula tentang ketentuan siapa yang tanggung jawab atas pengadaan bahan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk menyeleksi bahan perpustakaan, metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, lalu komposisi koleksi dan prioritas pengembangan koleksi. Selanjutnya kebijakan terhadap koleksi berbahasa asing, mana yang akan dikembangkan atau dilayani. Lalu jenis koleksi lengkap dengan kriterianya juga harus diuraikan. Bagaimana penanganan bahan perpustakaan hadiah, hibah, dan tukar-menukar. Jumlah eksemplar yang ditetapkan untuk masing-masing judul serta menjelaskan juga jaringan kerjasama, khususnya dalam pengembangan koleksi dan pengadaan bahan perpustakaan. Selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengembangan koleksi adalah yang pertama jenis perpustakaan, yang kedua tujuan perpustakaan, yang ketiga tugas dan fungsi yang diemban oleh perpustakaan, yang keempat staf perpustakaan, yang kelima analisa koleksi dan evaluasi, yang keenam serta kendala dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi, dan yang terakhir adalah kegiatan pengembangan koleksi dilakukan haruslah dibuat ROP atau rencana operasional program dalam bentuk panduan kerja atau TOR, Term of Reference. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.